Hmm, siap, siap, siap. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Safira Aulia 15. Ya. Min, kan musim pandemi ini berpengaruh banget sama perekonomian. Nggak sedikit juga toko-toko yang tutup. Unit usaha Kopma tetap buka nggak ya, Min? Kalau tutup dan nggak ada pemasukan karyawan Kopma, gimana nasibnya? Ya, terkait dengan unit usaha yang tutup, jadi memang mayoritas unit usaha Kopmawin ini saat ini tutup, mulai dari minimarket, toko buku, pos, USP, dan Kopma Media itu tutup. Tapi alhamdulillah ada satu unit usaha Kopma yang masih buka, yaitu JNE. Nah, JNE ini karena alhamdulillah kita berada di luar kampus, jadi untuk buka itu kita bisa sesuka atau bisa kita adakan sendiri. Jadi untuk unit yang buka saat ini hanya JNE. Dan untuk karyawan penggajiannya ini sudah dilakukan upaya khususnya dari bidang personalia dan usaha dan keuangan. Ini memperhitungkan gaji yang akan diberikan selama masa pandemi. Jadi kebijakan yang dilakukan adalah Kopma merumahkan karyawan-karyawan yang unitnya tutup. Misal karyawan minimarket, kemudian toko buku, USP itu dirumahkan. Nah, ketika dirumahkan ini, Kopma tetap mengusahakan untuk memberi gaji, namun tidak sebesar pada kondisi normal, di mana kami sudah musyawarah juga dengan karyawan, dengan hasil Kopma memberikan gaji sebesar 30% dari gaji normal, seperti itu. Jadi Kopma tetap memberikan gaji namun tidak sebesar dalam kondisi normal. Oke, mungkin cukup ya Mas Hari jawabannya. Iya. Ya, sebelum lanjut lagi, Rahma mau say hello dulu sama teman-teman yang baru gabung. Halo, terima kasih udah gabung. Itu ada Mbak Rani dari pengawas Kopma UPI Cibiru ya. Dari halo Mbak Rani. Cibiru. Oke. Ada Kopma UNES juga, selamat datang. Iya, nih ada Kopma UNES juga. Oke. Dilanjut. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari @Safira Aulia 15. Mas Hari, kenapa masih ada mahasiswa UIN yang nggak tahu Kopma di mana? Maybe kedepannya bisa tuh dikasih papan petunjuk biar customernya nggak nyasar. Oh iya, benar sekali. Jadi memang sering kita menemui mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu Kopma di mana, karena memang posisinya kalau teman-teman tahu itu di pojokan ya, dan nyempil gitulah, jadi kurang diketahui. Untuk ada pelang-pelang itu nantinya akan diusahakan oleh Kopma. Jadi terima kasih sarannya Mbak Safira Aulia. Jadi akan kita buat pelang-pelang penunjuk supaya lebih banyak lagi mahasiswa UIN yang tahu Kopma di mana, dan kemudian nanti bisa bergabung menjadi anggota dan pada akhirnya juga berbelanja di Kopma. Oke, baik. Makasih ya Mbak Safira atas sarannya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari @wail_mds. Min, kapan bisa bukber bareng sama anggota Kopma nih? Gitu katanya. Ya, ini tadi barusan dikasih tahu juga sama bidang keanggotaan. Jadi jawabannya gini, kalau dari bidang keanggotaan, dari Mbak Yasmin. Ditunggu tanggal mainnya dan stay on terus di grup-grup angkatan dan jangan cuma dibaca. Jadi insya Allah akan dilaksanakan bukber online. Jadi nanti teman-teman di rumah masing-masing mempersiapkan menu bukanya sendiri-sendiri, dan kita akan ada kajian mungkin kayak gitu. Jadi kajian bersama via video conference seperti itu. Nah, nanti kita bisa bukber online. Jadi ditunggu aja, kita akan bukber online. Jadi silahkan pantengin Instagram Kopma, kemudian grup-grup juga. Jadi grup-grup itu kalau ada info jangan cuma dibaca, bahkan kayaknya nggak dibaca ya. Nah, enggak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi info yang ada di grup itu bisa
pantengi bersama dan diperhatikan. Seperti itu. Oke, jadi buat @wail_mds itu tolong ya disematin grup Kopma biar ada nggak ketinggalan info soal gitu ya. Dan ini juga ada Mbak Yasmin nih. Halo Mbak Yasmin. Ya, halo juga PJ Abdillah. Oke nih, kebetulan nih pertanyaan juga dari PJ Abdillah nih, dari Mas Panji. Oke. Kalau ada anggota punya usaha dijual di Kopma, bisa nggak sih Min? Alurnya gimana gitu? Iya, jadi karena Kopma itu kalau teman-teman memahami, koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi untuk teman-teman berjualan di Kopma tentu itu sangat bisa seperti itu. Jadi nanti untuk alurnya, itu nanti teman-teman bisa menghubungi unit terkait. Jadi kalau di luar masa pandemi, nanti teman-teman bisa langsung ke unit usaha yang terkait. Misalnya teman-teman mau titip di minimarket, itu langsung datang aja ke minimarket dan bertanya untuk menghubungi kepala divisi minimarket. Nah, nanti di situ akan diberi formnya, dan juga teman-teman harus membawa produk teman-teman untuk ditunjukkan dan dijelaskan kayak gitu. Nah, setelah dijelaskan dan mengisi form, nanti form itu akan ditandatangani oleh kepala divisi tersebut, sekaligus nanti ada rekomendasinya apakah barang itu sudah ada di Kopma atau belum, atau kemudian barang ini cocok atau sangat diminati mahasiswa. Nah, nanti setelah dari kepala divisi ini diteruskan di ketua bidang usaha kayak gitu. Jadi nanti akan disetujui atau tidaknya itu bergantung pada ketua bidang usaha. Dan nantinya ketika ketua bidang usaha pun membutuhkan informasi lagi, itu akan menghubungi teman-teman secara langsung. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah disetujui, maka barang-barang teman-teman akan bisa dijual di unit-unit yang ada di Kopma UIN. Nah, untuk masa pandemi ini, Kopma juga tetap membuka kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi berjualan di Kopma dengan cara silakan teman-teman langsung menghubungi ketua bidang usaha saja atau staf bidang usaha. Kalau nggak berani juga dengan bidang PSDA yang mungkin lebih ramah kayak gitu. Nah, itu teman-teman atau PSDA yang lebih dekat dengan teman-teman itu bisa dihubungi untuk mengusulkan. Mungkin teman-teman punya usaha baju lebaran mungkin yang produksi sendiri. Nah, itu kan pada masa sekarang kita menyambut lebaran ya, walaupun di rumah aja, tapi ketika teman-teman juga ingin punya baju lebaran baru, tentu kan tidak menutup kemungkinan itu bisa dijualkan di Kopma. Jadi nanti silahkan menghubungi dan kita berdiskusi terkait dengan mekanisme dan keuntungannya. Nah, itu nanti bisa dijual. Karena kalau teman-teman tahu, kemarin kita jualan masker itu, dan sampai sekarang itu kita kerjasama dengan anggota. Jadi masker yang kita jual melalui online yang teman-teman lihat itu adalah hasil produksi dari anggota sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ketika teman-teman punya usaha atau punya usulan produk untuk dijual, itu bisa disampaikan baik ke bidang usaha maupun ke bidang PSDA. Oke, baik. Makasih Mas Hari buat jawabannya. Mungkin buat PJ Abdillah udah jelas ya. Jawabannya udah disampaikan sangat runtut sekali sama Mas Hari. Oke, ini tadi ada balasan dari Wail_MDS. Katanya, siap Kak, ditunggu ya. Iya, makanya dipantengin ya grupnya ya. Iya, Mbak Kansa. Ya, halo yang baru gabung. Halo. Mas Panji nih bilang, mantap, makasih Pak Ketum, love gitu katanya. Loh, kok masih Pak ini manggilnya? Aduh lupa, maafin Mas Hari. Iya, siap. Oke.